di tahun 2018 awal saya sakit lagi tuh Bang. Bahkan kalau ingus, kalau lagi pilek kan harusnya yang keluar tuh lendir ingus ya, itu darah, full darah itu. 2018 sebelum puasa kayaknya itu dengar berita anak baru ada yang meninggalnya aneh. Mesin itu dalam keadaan mati Bang. Toto compire-nya itu jalan, jadi tangannya itu posisi masuk. Kesedot Bang berarti. Putus. Widih. Meninggal langsung di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya udah ada Kak Lia. Waduh, Kak. Terima kasih banyak nih datang lagi gitu kan. Tapi kabarnya gimana, Kak? Kalau untuk kabar saya alhamdulillah baik. Baik. Keluarga juga semua alhamdulillah baik, sehat. Baik. Cuman beberapa 1 minggu kemarin, kebetulan ini hari ketujuhnya kakak sepupu saya meninggal. Jadi untuk teman-teman minta doanya, ya, bacain Al-Fatihah. Ya, amin amin ya Allah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kak, kalau video pertama itu kan tak disantet sama 7 dukun. 7 dukun, 7 dukun. Oh gini ya. 7 dukun gitu kan. 7 aja gitu. 7 dukun tuh kan. Dan berakhir mohon maaf ya meninggal gitu kan. Yang teman-teman semua mungkin yang belum nonton silahkan tonton dulu tuh karena di balik ceritanya atau pengalamannya Kak Lia memberikan kita semua pelajaran gimana harus rukun dengan tetangga dan sebagainya gitu kan. Jangan ada sampai penyakit hati gitu kan. Iri dengki itu adalah musuh besar penyakit gitu kan. Kalau pada video kali ini nih Kak, Kak Lia ingin menceritakan pengalamannya tentang 7 dukun lagi atau enggak nih? Enggak, kalau sekarang tentang pengalaman pribadi itu. Dan kebetulan waktu pas yang sakit terakhir ini sakitnya aneh, emang dari awal sakitnya aneh sih Kak, gitu. Tapi yang terakhir ini lebih aneh lagi. Itu pas di rongsen ada, maksudnya si sakitnya ini ada. Lah pas di operasi, ini kan operasi besar, bukan operasi kecil, hilang. Oh, itu yang sakitnya itu hilang. Oh paham. Jadi di ronsen ini ada nih, misalkan kelihatan gitu ya, misalkan mohon maaf batu ginjal misalkan kan, semisal gitu. Semisal kan gitu kan. Ini kan kemarin saya didiagnosis tumor ganas kata dia. Tumor ganas sebesar 15 cm. Udah gede loh itu. Gede, di kepala bayi kan. Iya, 15 cm. Tapi ketika ada operasi besar hilang. Itu... Tapi biasanya yang awal-awal tuh kalau saya sakit di rongsen, di MRI juga nggak ada biasanya. Tapi ini ada, tapi nggak ada. Hilang gitu ya. Dan itu kejadian belum lama atau? Itu di tahun 2019 kemarin. 2019 sekitar 4 tahun sebelum yang lalu. COVID. Sebelum COVID. Dulu badan saya nggak sebesar ini. Segini. Dulu segini. Sekarang gini. Oh dulu segini. Sekarang segini. Dulu segini. Oke mungkin. Nih gue pasti banyak bercandanya loh kalau Kak cerita atau mungkin tahan dulu kali ya ceritanya kayak. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
dulu kan waktu pas masih awal rumah tangga itu saya nggak dibolehin kerja. Nah pas saya ditinggal sama suami, saya mutusin buat kerja. Nah awal-awal masuk situ juga seperti ada penolakan buat masuk situ sih Bang sebenarnya. Lagi pas awal masuk, waktu pas mau ngelamar, belum masuk pabrik sama sekali. Waktu itu saya masuk ngajuin lamaran, dibilang katanya, kata satpamnya, lagi ada lowongan tapi harus naruh dulu, nggak bisa langsung masuk, kata dia gitu kan. Terus saya bilang, yaudah nih saya mau naruh dulu, digituin kan. Sekarang udah ditutup, udah nggak bisa lagi, digituin. Udah sono katanya pulang aja pulang. Ah pulang, ya udah. Waktu itu saya mutusin buat pulang. Di depan gerbang kan ada semacam kayak emperan gitu buat duduk di samping-samping. Saya duduk tuh di situ. Saya bilang sambil komunikasi sama teman kan, udah ditutup nih lowongannya, kayaknya kita nggak bisa ngelamar hari ini, digituin. Ya udah nih gue mau ke situ dulu. Ya udah gue tunggu, digituin kan. Nah pas ditunggu, taunya satpam itu datang kayak nyiram halaman Tanaman. gitu. Nah kebetulan nyiram posisi awal itu ke arah badan saya. Jadi sebadan setengah ini basah waktu itu. Pak lihat-lihat dong, digituin. Lah suruh siapa duduk di situ, kata dia gitu. Bukannya pulang, tadi kan saya udah bilang pulang, katanya gitu kan. Terus udah selang 5 menit dari situ saya berdiri mau pergi, orang HRD-nya turun keluar gerbang. Kamu katanya ditunjuk-tunjuk. Kamu mau pada ngelamar ya, katanya gitu. Iya Pak, saya mau ngelamar. Yaudah sini masuk. Kan katanya harus naruh dulu, digituin. Kata siapa? Kata bapak yang ini. Ya udah masuk aja sini. Udah dimasuk, dikumpulin berapa orang. Saya bilang, Pak tunggu dulu teman saya masih di jalan, kata saya gitu kan. Saya mau bareng sama teman saya, digituin. Ya udah kata dia gitu. Nunggu teman saya datang, dites di atas. Si orang HRD ini nanya sama saya, Mbak itu kok bajunya basah, emang dari jemuran belum kering, gitu. Dicandain kayak gitu. Oh ini tadi kesiram air, digituin. Siram air di mana? Itu di depan. Oh tadi yang si bapak tadi yang nyiram itu kena Mbak. Iya kena saya, digituin. Ya udah habis itu dites. Udah dites kan posisi ruangannya ber-AC kan tuh. Pas dari awal juga saya ngerasanya kayak yang, kayaknya saya nggak masuk sini deh kayaknya, gitu. Itu udah kedinginan banget, itu udah menggigil banget, udah kayaknya udah nggak sanggup nih, gitu. Sampai akhirnya di tesnya lolos, terus besokannya suruh datang, ya udah saya pulang. Nah pas sudah masuk, emang bisa dibilang waktu itu saya anak baru juga, kayak anak baru songong kata orang-orang situ dibilang. Karena waktu itu saya ngerasa badan saya fit, saya masih muda, saya nggak mau kerjanya cuman kayak nempel busah doang gitu kan. Saya bilang saya pengen megang mesin, bilang gitu kan. Itu baru 1 minggu saya kerja di situ, saya udah minta saya tolong ajarin saya di mesin, saya pengen megang mesin, saya pengen beneran kerja gitu. Kata saya ngomong kayak gitu kan. Songong banget lu, kata atasannya gitu kan. Dia bukan songong, saya ngerasa saya tuh masih muda, saya masih kuat, saya pengen kerja, beneran kerja, bukan kayak nempel-nempel gitu, digituin. Ya udah akhirnya dipindahin, diajarin sampai akhirnya bisa. Terus habis itu rame tuh anak baru udah bisa katanya gitu kan. Dari situ sampai saya dipantau Bang sama atasan saya, sama manajer langsung, dipantau cara kerjanya kayak gimana. Ngeri kan. Saya emang siapa gitu. Terus pas dipantau kerjanya udah bagus, dia bilang katanya gini bahasanya, ini anak nggak pantas di sini, ngomongnya gitu, pindahin ke depan kayak gitu. Terus saya bilang saya kenapa? Saya pikir kan saya ngelakuin kesalahan atau apa ya. Pas dibilang sama supervisor situ, lu mah jangan taruh di sini, di tempat central cutting, kata dia gitu kan. Di situ tempatnya orang-orang yang benar-benar pekerja keras tuh di situ, kata dia gitu. Lu pengen beneran kerja kan?
Ya udah di sana katanya gitu. Di area situ tuh nggak pernah disip waktu itu. Pas saya masuk ke situ, itu posisinya karena mesinnya full semua mesin. Jadi saya nggak kebagian mesin waktu itu dan harus minjem mesin di line lain. Pas saya minjem di mesin line lain, kerja. Awalnya sih ya biasa aja, masing-masing orangnya nggak kayak anak baru ya atau apa, nggak ada kayak gitu. Dari seniornya juga biasa aja. Mungkin karena saya baik, sering ngebantu mereka, tuh ada salah satu ngomong ke saya, anak baru ya digituin. Iya, pakai jimat nggak? Hah, pakai jimat buat apa digituin kan? Dia nunjukin tuh, ini kita pada pakai, hampir semua lah itu pakai. Ada yang taruh di dompet, ada yang dilingkarin di ini, terus ada yang dikalungin. Buat apa emang kayak gitu? Emang lu nggak tahu apa di sini tuh? Apa? Di sini tuh rawan tahu, katanya gitu. Banyak begini, banyak begitu. Hah? Banyak begini, banyak begitu? Iya, begininya tuh apa? Iya, di sini kan dari dulu emang udah terkenal katanya. Karyawannya sering meninggal, nggak jelas lah apalah ini itu. Lu harus punya buat pegangan, kata dia gitu. Enggak lah, kata saya ngomong gitu kan. Nggak tahu aja lu, nanti kalau pemiliknya datang ke sini, nanti kalau lu ngelihat matanya katanya, entarnya bakalan lewat, ngomongnya gitu. Serem banget ya digituin. Terus habis itu dari pas saya masuk situ, karena saya ngeluh nggak dapat mesin, saya bilang, Bu, saya nggak dapat mesin gitu. Ya udah nanti mau disip bulan depan. Hah? Disip begituin. Itu Bang, area gedungnya itu gelap waktu itu. Siang aja gelap, gimana malam kan? Seriusan ini disip? Yang disip berapa orang? 7 orang katanya. 7 orang. Gedung segini gede yang disip 7 orang doang. Serius? Iya serius. Terus yang disip siapa? Orang-orang baru semua. Lah, gimana ini? Uji nyali kita gitu. Terus dibilang katanya, bisa lah kamu mah katanya. Orang masih muda. Dibilang katanya belum punya anak, ngapain katanya takut disip. Saya udah punya anak Bu, digituin. Nggak mungkin orang kamu masih gadis, kata dia gitu. Enggak Bu, saya udah punya anak, dia bilang gitu kan. Anak saya udah 1. Terus sudah dijelasin, ya udah kamu siap nggak kalau disip? Kalau ancamannya waktu itu, kalau mau disip, itu kan saya masih masa training. Kalau mau disip, nanti dijadiin karyawan tetap. Kalau nggak mau disip, nanti pas habis training di-cut. Saya bilang, ya udahlah, saya mau. Digituin kan. Terus dibilang katanya, ya saya bilang kayak gini juga karena emang saya butuh kamu, kata dia gitu. Ya udah pas disip, awal-awal sih nggak kenapa-napa, nggak gimana-gimana, nggak, paling kayak suara-suara doang. Itu pun yang ngedenger banyak, nggak cuma 1-2 orang doang. Terus sampai akhirnya diliatin sesuatu gitu. Itu kan kita kalau di pabrik itu pembatas dari line satu ke line lain kan dibatasin sama pagar besi gitu kan, teralis besi. Itu kan Bang kalau teralis besi ketiup angin gak geser kan, gak geter kan. Lah ini kok geter, kayak abis digoyang-goyang orang. Lah kok geter gitu. Terus orang-orang udah pada panik kan, lihat no gitu. Terus temen juga ada yang beberapa yang diisengin lah. Kan kalau di produksi saya kan pakai kardusnya bukan kardus itu, bukan kayak kardusnya itu kayak box dari plastik itu kan. Kalau disusunnya rata dia kan nggak bakalan jatuh. Ini udah disusun rata, jatuh. Kayak didorong orang. Disusun lagi sama dia, jatuh. Ini yang nyusun ini teman saya yang dari Sumatera. Dia itu nggak percaya Bang, namanya hantu gitu, dia nggak percaya. Sama sekali dia nggak percaya. Nah, lagi pas dia tumpuk lagi, jatuh lagi, numpuk lagi, jatuh lagi, sampai dia tuh kata dia ya dikagetin dari depan gitu kayak yang matanya merah, kata dia. Badannya tinggi gede,
Kak itu apa? Ya kelihatannya apa digituin. Situ kan kalau dikasih tahu sama anak-anak ini itu kan nggak pernah percaya digituin. Kelihatan kan digituin kan. Terus pas saya udah lepas training jadi karyawan tetap, akhirnya gedungnya itu di ini bang, tempat kita kerja sebelumnya itu diperbarui. Yang tadinya gelap nih, ini benar-benar dirubah, direnovasi jadi terang banget lah gitu. Kita kerja seperti biasa, pas shift malam itu kejadian penampakan kayak gitu itu di shift malam doang. Shift siang mah nggak begitu banyak. Nah pas shift malam di gedung baru, karena itu gedung dulu sebelumnya tuh kantin, yang dimana kalau malam itu emang nggak ada orang sama sekali. Itu bang, orang lagi tidur, saya juga lagi tidur. Kayak ada yang jalan ke arah kita. Itu tuh saya lagi tidur itu berasa kayak mau diinjek sama dia tuh, sama makhluk gede itu. Dan yang ngelihat bukan cuma saya doang. Kalau yang ngelihatnya saya doang, mungkin itu halu kan. Tapi kan ini ada yang ngelihat orang lain. Saya bilang kok serem banget di sini. Terus ngomong ke kepala bagian. Kepala bagian nggak percaya kan. Sampai di tahun 2017 pindah lagi gedungnya. Pindah di gedung yang itu. Di gedung yang itu karena rame, posisinya rame, sih malam juga rame, jadi nggak ada apa-apa. Nah di tahun 2018 saya udah mulai sakit tuh. Udah mulai sakit. Itu sakitnya aneh. Lagi pas tahun 2018 itu saya sempat ngekos di daerah deket pabrik. Waktu itu. Nah lagi pas kerja nggak sakit bang, biasa aja. Nggak ada keluhan sakit A, B, C, D itu nggak ada sama sekali. Paling kayak cuman masuk angin, standar biasalah gitu. Nah lagi pas hari itu, tahu-tahu saya pulang kerja tuh ngerasa kayak capek banget kan. Saya bilang kok capek banget, abis mandi langsung rebahan, itu nggak makan dulu. Tahu-tahu pas di jam 10 malam sebelah, tapi arah kanan doang ya, dari sini nih sebelah sampai ke bawah itu nggak gerak. Mungkin kalau cuman gerak gini bisa, tapi kalau gerak gini untuk jalan itu nggak bisa. Benar-benar sebelah itu saya mau minta tolong sama temen juga. Banyak yang nggak percaya, orang tadi siang nggak kenapa-napa. Saya bilang tolongin, saya nggak bisa gerak. Dari WA itu pun WA pakai tangan kiri kan masih typo tuh kata-katanya. Jadi dikiranya bercanda aja kan orang-orang itu bang. Dari malam Sabtu sampai malam Senin itu benar-benar nggak makan, kencing di situ. Alhamdulillahnya hari itu nggak pup, jadi kayak cuman kencing doang di situ. Terus anehnya pas malam Senin udah selesai azan subuh bisa gerak, bisa beraktivitas lagi. Karena 2 hari ini nggak makan apa-apa kan, otomatis lemes kan. Terus saya kerja, sarapan juga udah kayak orang nggak makan lama gitu. Saya makan tuh sarapan. Saya bilang ke temen, ih lu jahat banget lu ya, digituin. Gua kan kemarin sakit. Ah lu mah bohongan, kata dia gitu. Dikiranya nggak sakit. Orang kan pas pulang kerja nggak kenapa-napa. Udah dari situ, ya udah akhirnya kerja lagi. Kita nyelesain targetnya lagi. Terus waktu itu di tahun 2018 awal saya sakit lagi tuh bang. Bahkan kalau ingus, kalau lagi pilek kan harusnya yang keluar tuh lendir ingus ya, itu darah, full darah itu. Kataku kok begini sih gitu. Di foto sama saya kan. Terus saya ke klinik, kata orang klinik dibilang katanya ini kemungkinan vertigo, kata dia. Kalau enggak sinusitis, dibilang gitu kan. Ya udah dikasih rujukan ke rumah sakit buat
rongsen kepalanya. Jadi kepala kiri, kanan, kiri kanan, depan belakang itu dicek semua. Sampai di MRI itu nggak ada apa-apa. Sinusitis juga nggak ada itu, nggak ada apa-apa. Nah pas udah dicek, udah diperiksa, belum minum obat, tapi si mimisan itu udah nggak datang lagi. Terus ya udah kita kerja lagi. Pas di tahun 2018 sebelum puasa kayaknya, itu dengar berita anak baru ada yang meninggalnya aneh. Kan kalau misalkan kita naik motor, teman kita jatuh sampai keseret kan pasti kan berasa kan, apalagi teriakan dari warga kan pasti kedengeran. Ini mah enggak bang, jadi dia pas lagi si temennya ini jatuh, bener-bener sampai belokan gang rumah dia keseretnya dari yang pas jatuh itu. Kata saya ngomong, kalaupun dia itu kan posisinya dia pakai rok, jatuh keseret, roknya itu bukan rok yang kancing gitu, bukan yang sleting. Kalau yang rok yang kancing sleting itu kalau jatuh otomatis ngiket kan, tapi kalau misalkan yang karet dia jatuh pasti ngelos dong, namanya karet kan. Ini enggak, diseret terus. Udah diteriakin sama warga, itu loh temennya jatuh, sampai ada orang yang ngejar dia bilang, "Mbak itu temennya jatuh itu, udah berdarah-darah," katanya. Kayak orang nggak dengar. Pas dia belokan ngelihat ke belakang, dia langsung kayak pingsan gitu. Terus saya ngedenger cerita kayak gitu kayak yang serem banget gitu kan. Masa iya sampai segitunya. Ada lagi anak baru. Itu masuknya tahunnya bareng sama saya. Katanya dia jatuh dari motor, tapi jatuhnya gitu doang. Jatuh aja. Kan biasanya kalau misalkan jatuh gitu doang kan lecet doang. Ini sampai masuk ruang ICU. Yakin jatuh doang? Iya yakin jatuh gitu. Masa masuk ruang ICU digituin, ditempelin alat? Iya katanya gitu. Dia apa bener ya omongan orang-orang itu kalau misalkan di sini tuh ada ini itu. Saya tuh tipe yang kalau misalkan belum ngeliat langsung itu nggak percaya. Terus sudah dari situ, saya kan ini single mom, emang udah lama pisah gitu sama mantan suami. Itu bang, lagi pas sakit yang di akhir tahun 2018, itu pas di akhir tahun 2018 itu awalnya cuman sakit kayak demam biasa doang, kayak panas gitu, tapi panasnya itu 40 derajat Celcius kan, panas banget. Itu dirawat, nggak ada apa-apa, pulang lagi kan. Nah dari pulang itu, tahu-tahu perut saya itu jadi gedenya gede banget, kayak orang hamil 9 bulan, kayak udah waktunya lah gitu. Kata saya, ini perut saya kenapa? Saya nanya sama mama kan, "Ma ini kenapa? Lu banyak makan," kata dia. Dikiranya karena keseringan jajan kayak makan bakso apa, makanya perutnya gede. Tapi badan saya kecil, kok perut saya gede, digituin kan. Terus udah gitu kata si mama ngomong, "Ya makanya kalau makan itu makan nasi, jangan makan yang aneh-aneh," kata gitu. Terus kerja masuk malam waktu itu. Terus saya nanya sama temen, karena saya pikir ini temen bisa dipercaya kan. Saya nanya sama temen, "Di perut gua kenapa ya gede banget ya," digituin. Toto dia nyeletuk, "Hamil kali lu," kata dia gitu. "Hah? Hamil? Kagak. Coba lihat perutnya." Langsung dilihat kan. Dia ngomong-ngomong sama yang lain, "Dilihat ini, si Lia nih hamil," kata dia gitu kan. Wah, pantesan nih orderan tahun ini turun gara-gara lu bunting nih, katanya gitu kan. Kagak, ini mah bukan hamil gitu kan. Orang hamil itu pasti di perutnya itu ada garis, di perutnya itu pasti ada garis tuh. Ini mah enggak polos gitu ya. Enggak, ini mah bukan hamil gitu ya. Bohong lu katanya gitu. Sampai dijambakan waktu itu, sampai didorong-dorong sama temen. Seriusan ini mah bukan hamil gitu ya.
lu tuh kalau udah gatel katanya nikah, jangan zina, ngomongnya gitu kan. Seriusan ini mah bukan hamil, kata saya ngomong kayak gitu. Jadi saya nyangkal, masih tetap mereka nggak percaya kan. Dasar lu murahan, ngomongnya gitu. Terus saya bilang jangan gitu banget lah gitu, mentang-mentang saya janda. Emang kalau janda itu emang harus banget kayak gitu-gitu digituin kan. Ya kan kita nggak pernah tahu, ya karena nggak tahu itu jangan ngomong sembarangan, saya bilang gitu kan. Jangan kayak gitu-gitulah digituin. Toh ini juga kan sakit, bukan emang hamil. Udah lu kalau emang lu beneran sakit, sono ke klinik, kata dia gitu. Ya udah, saya kan ke klinik, dicek sama dokter, dicek sama dia, digoyang-goyang. Itu bang pas digoyang-goyang kayak air di dalam balon aja gitu. Ini isinya air. Emang kamu minumnya banyak apa gimana? Ini kembung atau apa? Dikiranya kembung. Ini mah bukan kembung, gituin, nggak tahu. Orang udah begini dari kemarin pas keluar dari rumah sakit udah begini. Ya udah, kamu minta rujukan aja ke klinik rujukannya, ngomongnya gitu. Terus ke klinik rujukan lagi, minta rujukan, dirawat lagi untuk dicek segala macamnya gitu. Nah pas dicek, awal katanya suruh di rongsen dulu. Itu saya dirawat juga agak lama itu pada saat itu. Pas dicek di rongsen, menurut dokter spesialis dalam, ini semacam kista, tapi bentukannya kayak kristal, kayak batu kristal gitu, ada ininya gitu. Tapi ini besarnya itu 15 cm. Saya nggak bisa bilang kalau ini kista, kata dia. Ya udah ke dokter spesialis kandungan aja biar dicek, kata dia gitu, biar di USG. Nah pas di USG, dokter dari spesialis kandungan bilang kalau ini bukan kista, katanya. Kalau kista itu kata dia nggak bakalan sebesar itu dan bentukannya nggak mungkin kayak gitu, kata dia. Ya udah, dari situ dicek lagi, dicek darah, dicek di MRI. Akhirnya di dokter spesialis dalam itu mutusin kalau itu tumor ganas dan harus dioperasi besar kan. Waktu itu katanya kalaupun memang harus operasi besar harus di rumah sakit yang besar gitu. Di rumah sakit umum apa di rumah sakit yang besar lainnya gitu. Nah waktu itu karena saya udah nunggu keputusan dari dokter ini untuk dirujuk atau emang masih di rumah sakit, itu saya nunggu di rumah. Itu bang, teman-teman saya yang ngatain saya hamil, itu dia ngejengukin saya. Oke lah kalau misalkan dia itu ngebully saya di tempat kerja ya nggak apa-apa. Tapi ini udah di rumah kan, itu kan beda wilayah gitu. Dia di depan orang tua saya ngomong kayak gini. Biasanya ya kalau orang hamil itu kalau belum ketahuan perutnya belum gede, kata dia. Tapi kalau udah ketahuan itu perutnya jadi gede, kata dia gitu. Baru keluar, kata dia, perutnya. Itu saya nangis kan. Kok gini amat ini orang. Masalahnya ini kan di depan orang tua saya kan. Saya bilang jangan begitu banget. Ini kan di depan mama saya. Jangan kayak gitu. Nanti kalau mama saya lihat, dengar, tadi sakit hati gimana digituin kan. Udahlah kalau misalkan emang mau ngomong kayak gitu mendingan pulang aja deh, kata saya ngomong kayak gitu kan. Daripada nanti orang tua saya dengar, ntar dia sakit hati, dia sakit, saya sakit kan gimana, repot, kata saya ngomong kayak gitu kan. Ya udah akhirnya dia pulang. Terus karena saya sakit itu nggak betah di rumah, saya keluar kan. Pas keluar saudara ngeliat waktu itu mah bukan sakit kali, dibilang gitu kan. Itu mah hamil kali digituin. Jadi semua orang itu nyangkanya udah hamil aja gitu. Saya bilang kok serendah itu sih kalian
mandang saya kok serendah itu. Saya tuh nggak kayak gitu digituin. Buat apa sih gitu kan. Kalaupun emang saya senakal itu, pasti kan saya juga bisa kali KB dulu atau apa gitu. Terus saya bilang jangan kayak gitu banget lah gitu. Itu posisi lagi perut gede, sakit kayak gitu. Udah akhirnya saya mutusin buat ya udahlah di rumah aja, nggak mau kemana-mana kan. Sampai di awal Februari akhirnya ada keputusan dari rumah sakit, saya harus dioperasi waktu itu. Dioperasinya di sini aja ya Bu ya, saya bisa kok, kata dia gitu. Yaudah dokter di mana aja, kata saya bilang gitu kan, yang penting saya pengen sehat, saya bilang gitu kan. Yaudah pas habis dioperasi udah selesai, itu pas dibuka Bang, si yang 15 cm tadi itu hilang, nggak ada sama sekali. Tapi posisi liver, kayak batu empedunya itu udah rusak, si ginjalnya itu bengkak gede, posisi usus itu udah lengket selengket-lengketnya itu. Terus si dokternya ngomong, ini kan si tumornya itu nggak ada, kata dia. Yang kita potong ususnya aja nih ya semua, kata dia gitu. Jadi usus yang 5 meter yang kita punya itu mau dipotong. Kata saya jangan dokter, dia bilang itu. Iya kalau misalkan ini nggak diangkat, kata dia, kamu belum tentu minggu depan itu masih ketemu saya, ngomongnya gitu. Itu kan di meja operasi ngedenger dokter bilang gitu kan ngedown kan. Kamu bertahan 3 bulan aja itu udah mujizat banget, kata dia gitu kan. Terus saya bilang, ya Allah dokter kok ngomongnya gini amat gitu kan. Itu kan di meja operasi. Saya bilang, udahlah dokter, jangan dipotong usus saya, nggak apa-apa gitu. Orang masih berfungsi, orang saya juga masih bisa pup digituin kan. Oh masih bisa gitu. Iya. Kemarin pupnya apa? Ya sebelum kesini sih pupnya masih darah terus. Jadi itu selama saya sakit, yang pas saya masuk rumah sakit awal itu emang pupnya itu bukan kotoran tapi darah. Ya itu harus dipotong katanya ususnya, katanya gitu. Janganlah dokter gituin. Udah nggak apa-apa begini aja, kata saya ngomong kayak gitu kan. Kamu emang siap, kata dia, kalau seandainya nggak selamat. Saya bilang sama dokternya, saya lebih baik kalaupun emang gak ada umur, saya lebih baik mati dalam keadaan sempurna, saya bilang gitu kan, daripada saya hidup tapi mengandalkan kantong yang ditaruh di perut. Saya bilang saya nggak mau lah gituin, saya nggak mau tersiksa kayak gitu, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya ditutup lagi karena saya nolak di operasi itu, ditutup, bikin surat pernyataan kalau emang nggak jadi operasi pengangkatan usus ya udah. Pas sampai rumah itu bener-bener ngedropnya itu. Bener-bener di kasur, gak bisa ngapa-ngapain, geser badan aja gak bisa. Mau ngapa-ngapain itu harus minta tolong dulu sama ibu. Bener-bener gak bisa ngapa-ngapain itu. Adik saya kan gak kerja, emang posisinya waktu itu gak kerja. Terus dia bantu-bantu buat parkir di depan gitu, adalah tempat makan di sana yang emang ada tempat parkirnya, dia parkir di situ. Nah uangnya itu buat beli pampers saya waktu itu. Jadi saya tuh waktu itu ngandelin adik saya lah buat beli pampers, karena gaji saya yang saya dapetin itu buat warawiri ke rumah sakit, buat biaya sehari-hari. Jadinya untuk pampers itu nggak ada waktu itu. Yaudah sampai akhirnya waktu itu saya ngedrop. Terus saya bilang sama mama, "Ma ini gimana?" gitu. Soalnya makanan yang saya makan itu nggak masuk sama sekali. Minum juga nggak masuk karena kan ada pembengkakan liver itu kan. Itu selang 1 hari masih belum bisa makan apa-apa. Hari kedua masih belum bisa makan apa-apa itu. Keluar dari rumah sakit di hari keempat karena surat izin sakitnya itu habis waktu itu. Jadi saya harus balik lagi ke perusahaan kan, minta cuti sakit waktu itu. Pas saya datang ke pabrik minta cuti sakit,
Itu Bang, pas saya datang itu, benar-benar kurus, badan habis gitu. Terus saya ditidurin kan di ruang observasi di pabrik. Pas saya ditidurin, itu dicek Bang sama dokternya di situ. Dicek, ini denyut di sini nggak ada. Jadi denyut di tangan itu udah nggak ada, udah hilang sama sekali nggak ada. Di sini udah nggak ada, di leher udah nggak ada sama sekali. Dicek di sini juga nggak ada, dicek di kaki itu ada, tapi itu kondisinya udah lemah banget tuh di bagian kaki belakang sini. Abis dicek kayak gitu, si dokter-dokter yang ada di Panarop ini berunding lah tuh. Udah berunding gitu, dia ngomong, kamu mau nggak diinfus di sini? Iya mau, kata saya ngomong kayak gitu kan. Soalnya kan udah nggak makan berapa hari kan. Jadinya cairan tubuhnya berkurang kata dia. Mau ya di sini ya? Iya nggak apa-apa kataku gitu kan. Tapi si dokter itu ngomong, kalaupun emang udah diinfus di sini, ini nanti dia gimana di rumahnya? Dia bisa bertahan enggak? Katanya gitu. Kalau kondisinya kayak gini, dikhawatirkan nanti lewat jam 6 juga kita nggak bakalan tahu dia masih ada umur apa enggak, kata dia gitu kan. Terus dari orang HSE datang bilang ke saya, mau nggak kalau misalkan dibalikin lagi ke rumah sakit, katanya gitu. Ya nggak apa-apa kataku gitu kan. Bener ya, mau ya digituin. Itu Bang, ditelepon lagi ke rumah sakit yang saya dioperasi tadi, itu nggak nerima. Rumah sakit besar di situ juga udah nggak menerima karena udah naik laporannya kalau saya sebelumnya itu udah menolak dioperasi yang pemotongan usus itu. Terus habis itu ada nih satu rumah sakit ibu dan anak lah, itu doang yang mau nerima saya waktu itu. Kebetulan di situ juga ada dokter spesialis dalamnya. Itu dokter baik banget itu. Baik banget waktu itu. Nah, waktu pas saya dirawat di situ, itu tuh karena apa ya? Karena ada temennya kali ya. Jadi sakitnya juga mirip-mirip. Kalau dia kan sakitnya TBC apa gitu. Terus dia ada lambung juga, liver juga ada. Jadi saya tuh liver, ternyata yang usus lengket itu katanya itu TBC usus kata dia. Ya udah akhirnya saya dirawat di situ. Pas lagi sesi makan pagi, siang sama malam, kalau habis makan nih kadang saya lihat-lihatan dulu, kamu dulu apa saya dulu nih yang makan gitu. Lu dulu lah gitu, lu dulu, nanti kalau misalkan gue dulu yang makan ntar lu enek. Enggak apa-apa kata dia. Soalnya Bang, kalau lagi habis makan itu pasti kita muntah. Berdua itu. Emang belum bisa nerima makanan sama sekali. Makanya kita lihat-lihatan. Lu dulu yang makan. Lu yang makan. Udah lu duluan yang makan. Katanya gitu kan. Udah debat-debatan kayak gitu. Barengan aja ya. Digituin. Oh toiletnya satu. Gue pakai toilet luar dah. Digituin. Ya udah akhirnya kita makan. Emang di ruangan itu udah kocak aja itu orang-orangnya. Pas makan dihitungin sama dia, 1 digituin, 2, pas 3 kita langsung lari tuh ke toilet. Langsung lari ke toilet, muntah langsung. Udah muntah ngeluarin makanan yang kita makan tadi barusan. Udah selesai baru balik lagi. Apa langsung ya? Gue pakai tutupin. Tadi mau bilang salah. Saking seriusnya. Salah. Seriusnya gue denger. Ya. Nah, pas lagi udah kita muntah, tuh bareng-bareng muntah, terus kita balik lagi tuh ke ruangan. Pas kita balik ke ruangan, udah kelar. Iya udah. Kita kapan ya sembuhnya yang gini terus ya? Nggak tahu, digituin. Gua nggak mau lu mati muda. Emang saya mau mati muda, digituin. Saya juga kan kagak mau, digituin. Itu Bang kondisinya tuh hari itu belum sampai malam tuh. Hari itu tuh benar-benar kita tuh kayak
kayak mikir berdua aja gitu, kayak mikir kita kapan ya sembuhnya, padahal baru masuk. Baru masuk kita udah mikirin sembuh kan. Sorenya dikabarin sama dokternya, nanti saya malam ke sana ya, kata dia gitu kan, buat dicek lagi. Dicek, datang tuh dokternya malam-malam. Terus dokternya ngomong, udah bisa makan belum? Belum, saya belum bisa makan. Saya bilang gitu kan, masih muntah. Dua-duanya, iya, kita kompakan tuh bilang iya, belum bisa makan sama sekali. Terus dokternya ngomong, ada imajinasi nggak mau makan apa? Katanya gitu kan. Apa ya? Ya udah dipikirin dulu. Nanti kalau misalkan udah ada keinginan makan apa, nanti kabarin aja. Katanya gitu kan. Nanti dokter yang kabulin, kata dia gitu. Terus si dokternya tuh ngomong tuh sama susternya. Ngomong juga pelan-pelan, Bang. Ini kalau masih belum masuk makanan sama sekali, kalau cuman ngandelin cairan doang, ini harus masuk ke ruang ICU, kata dia gitu kan. Soalnya nanti katanya kalau misalkan kekurangan energi, dibilang katanya tingkat kesadarannya juga kan berkurang, kata dia gitu. Pas jam 12, terus saya ada kepikiran tuh, kayaknya makan kue tiaw enak nih pakai cireng. Saya bilang gitu kan. Karena saya sungkan minta sama dokter, udah saya minta sama temen waktu itu, lu mau jengukin gua nggak? Bisa emang jengukin jam segini? Bisa, tenang aja, bisa. Kan kalau rumah sakit cuma sampai jam 5, VIP gua mah beda. Padahal enggak. Padahal enggak. Gua mah enggak pasien spesial gitu. Boleh. Pokoknya sebutin aja nama gua, ntar boleh masuk. Seriusan? Iya seriusan. Ya udah gua ke situ ya gitu. Ini gua habis nge-grab, kata dia. Dia kan driver mobilnya kan. Terus sudah dia nyariin kue tiaw, katanya nggak ada, cireng nggak ada, kue tiaw nggak ada nih, sisanya tinggal mie gitu kan. Itu juga ada, Bang, videonya. Lagi pas saya makan mie. Terus lagi dibilang katanya, nih adanya mie, cireng nggak ada nih. Adanya, kata dia, chicken doang, kata dia gitu. Yaudah, nggak apa-apa, kataku. Akhirnya aku tuh pas dia datang makan. Alhamdulillahnya pas malam itu saya makan itu nggak dimuntahin. Terus pas paginya si perawat itu datang ke kamar. Kan posisi kalau badan kecil kan posisi tidur nyamping itu buat napas kan perut nggak kelihatan kan. Dikiranya sih udah lewat itu. Pas dibangunin nggak gerak kan. Tuh udah mereka itu udah kayak sedih aja gitu, udah kayak yang manggil-manggil suster yang lain. Sini. Ini pasiennya udah nggak ini lagi. Padahal dia belum ngecek nih. Di sini kan ada masih ada napas kan. Harusnya dicek dulu di sini. Biar kata hidung separuh kan masih ada napas. Kan berasa ya? Iya. Gitu kan? Jangan ngelihat di perut. Kalau ngelihat di perut kan gak kelihatan. Iya. Susternya langsung heboh kan. Kayaknya udah nggak gerak lagi. Kan lagi tidur masa iya tidur gerak-gerak. Kan heboh. Terus udah gitu perawatnya masuk 3 orang. Itu pada sedih. 2 orang lagi datang. Emang kalau setiap pagi kan suka ada yang nganterin obat kan. Nah waktu itu kebetulan emang karena waktu itu saya diagnosisnya TBC kan, TBC usus. Jadi setiap hari itu harus disuntik tuh. Tiap hari disuntik. Silem. Pas si perawatnya itu datang ngebangunin, saya bangun. Pas saya bangun saya ngelihat perawat lagi nangis begitu. Saya bilang, Mbak kenapa pada nangis? Alhamdulillah, kata dia. Kenapa? Alhamdulillah, mbaknya sehat, katanya. Belum, ini masih sakit, saya bilang gitu. Ini impusan masih di tangan. Masa iya saya sehat?
Alhamdulillah kata dia. Iya. Yang penting Mbak itu sekarang tuh udah bangun katanya. Kan dibilang katanya kalau misalkan saya masih belum ada makan, tingkat kesadaran berkurang, saya harus masuk ruang ICU kan waktu itu. Ya udah saya bercandain kan, daripada dia nangis-nangis Iya. kan. Dia pergi ngabarin dokternya kalau saya tuh udah bangun. Waktu itu udah sadar, udah lebih baik lah waktu itu. Nah, pas dikasih obat apa gitu waktu itu, suplemen buat liver waktu itu, dari habis makan minum suplemen itu saya udah bisa makan tuh, alhamdulillahnya udah bisa makan, udah bisa minum. Terus saya bilang ke adik saya, punya uang nggak buat apa? Itu pesen makan pesen makan kataku gitu kan. Kenapa? Wih, gue udah bisa makan sekarang kata saya gitu kan, udah seneng tuh. Ntar dia dibuntahin lagi kata dia gitu. Udah makan yang ada aja katanya gitu kan. Terus ya udah nanya ke yang sebelah juga, udah bisa makan belum? Udah bisa katanya. Alhamdulillah katanya gitu-gitu kan. Ya udah kita yang seneng tuh. Namanya sekamar kan sharing-sharingan makanan tuh. Waktu itu saya kasih ke dia makanan, lontong itu buatan mama saya sendiri. Dia juga kasih saya kayak roti-roti dimakan. Terus dihitungin tuh sama suaminya dia. Dihitungin. Pas hitungan ketiga, sampai 10, jangan sampai 3 doang nih. Ini mah gak bakalan dimuntahin gitu. Terus dia langsung seneng tuh. Dia ngomong sama istrinya, "Hai, mau makan apa? Mau makan ini apa?" Gitu diturutin. Nah, posisinya waktu itu saya ngejagain adek kan. Ya udah, nerima nasib aja ngelihat yang sebelah romantisan kan. Terus habis itu progresnya udah bagus, akhirnya disuruh pulang. Tapi harus kontrol Rutin. 5 hari sekali. Rutin ya berarti. Kontrol rutin. Biasanya kalau kontrol rutin, Aduh, gue deg-degan jadinya. Deg-degan. kalau Periksa. kalau periksa kan biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali kan. Deg-degan gue. Kontrol. Tuh, tahu. Deg-degan. Periksa rutin gitu. Iya, periksa 5 hari rutin. sekali. Jadi 5 hari sekali kan biasanya kan kalau di rumah sakit itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Ini 5 hari sekali harus wajib ke situ dan cek darah terus menerus. Cek darah gitu. apa cuci darah? Tes darah, Oh, tes darah. Cek ya. cek darah. Jadi itu masih dikontrol terus pembengkakan livernya sampai segimana, udah normal atau masih bengkak. Itu tuh dokternya wah bagus banget itu. Asli Baik ya, itu mah. baik ya. Baik banget. Jadi itu dokternya itu belum mau ngelepas pasiennya itu kalau si pasiennya belum benar-benar sembuh. Selesai kontrol, pas pulang Bang, tetangga ada yang ngomong sama saya. Ngomongnya gini, si Lia kok belum mati-mati. Padahal kemarin kondisinya udah kayak orang mau sekarat, udah mau mati, ngomongnya gitu. Terus dia jadi kayak kepikiran lagi tuh yang dokter bilang katanya umurnya tinggal 3 bulan lagi. Itu Bang, saya udah kayak orang gila itu. Di kalender saya tulisin setiap hari itu saya coret 1 hari. Sampai yang mendekati 3 bulan juga masih saya coretin tuh. Karena kepikiran tadi omongan dari saudara saya itu. Jadi saya kayak kebayang lagi nih umur saya itu gak panjang waktu itu. Jadi sedih lagi. Terus sorenya teman-teman dari pabrik yang teman-teman terdekat lah datang tuh. Dia pulang kerja datang ngelihat kondisi saya kan. Emang waktu itu kondisinya tuh kurus banget. Pokoknya kurusnya tuh parah, kurus banget. Pas dia ngelihat, saya juga taunya dari pengakuan anak saya sih. Dia ngomong, "Bunda, Mama sama Tante Ajeng nangis di tangga," katanya gitu kan. Nangis kenapa kataku? Tadi perasaan di sini di kamar nggak nangis nggak apa. Tapi emang pas ngelihat juga dia mungkin dia nggak tega kali, nggak bisa ngelihat lama-lama. Dia langsung keluar. Pas keluar turun dari tangga, dia langsung nangis.
pas di malam keberapa gitu, saya mimpi tuh. Tapi itu mimpi kayak nyata. Jadi semuanya ini putih seputih-putihnya, kayak nggak ada sudut sama sekali. Pokoknya semuanya putih. Itu didatengin sama almarhum kakek. Terus ada sosok perempuan juga sama almarhum bapak saya. Dibilang katanya gini, mau ikut apa masih mau di sini, dia bilang gitu. Terus kata kakek saya ngomong, dulu kan bilangnya katanya nggak mau ngikut karena masih kasihan sama orang tua, katanya gitu. Sekarang mau ngikut apa enggak? Terus saya nggak bisa ngejawab apa-apa, itu udah diem aja kan, nangis aja kan. Dalam hati kan dulu lagi masih zaman SMP itu kan saya pernah mati suri dijemput sama kakek. Itu kan masih kecil kan. Saya mikirnya dulu tuh emang diliatin, digambarin tentang perjalanan itu. Saya ngelihat orang tua saya sakit, saya bilang saya nggak mau ngikut. Soalnya saya ngelihat orang tua saya kayak gitu kan, saya nggak tega. Saya nggak mau ngikut, saya mau pulang, kata saya bilang gitu. Nah kalau sekarang ditanya kayak begitu, ya kan saya kasihan anak saya. Masa ya anak saya udah dasar bapaknya nggak tanggung jawab, masa harus kehilangan orang tuanya kan. Kalau emang udah waktunya ya mau gimana, masa iya masih nego, kata saya bilang gitu. Saya diem aja tuh waktu itu, tidur. Pas bangun-bangun saya ngedenger di samping mama saya itu nangis terus. Mungkin dia bingung kali, kalau saya seandainya nggak ada, siapa yang mau tanggung jawab gitu ya. Terus ya udah, dari situ saya kuat-kuatin lagi, saya coba buat ceria lagi kan waktu itu. Nah, itu saya masih dikasih cuti sakit lah waktu itu. Masih terus bolak-balik ke rumah sakit 5 hari sekali. Nah, pas saya udah mulai agak sembuh, itu ngomongnya di depan muka saya langsung, saudara saya ngomong, "Lu sehat lagi emang?" kata dia gitu. Harusnya itu saudara sakit ya, kalaupun emang nggak mau ngejengukin, minimal kalau ketemu nanya, gimana ke bahasanya yang enak, katanya gitu ya. Jangan kayak begitu, lu mah kemarin bukan sakit kali, hamil, ngomongnya gitu. Hamil lagi. Ih udah enak banget tuh saya tuh kata-kata kayak gitu. Saya kan teriak-teriak tuh di depan dia. Emang harus banget, kalaupun seandainya itu emang janda, single mom, itu harus ngelakuin hal-hal kayak gitu. Emang harus banget digituin. Ya kan kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan, tapi nggak semua kan kayak gitu, digituin. Saya itu tomboy loh, digituin. Apa perlu saya itu harus berdandan kayak laki-laki biar kelihatan? Bukannya nggak gimana-gimana ya, mungkin kalau semua orang punya hasrat, punya, tapi kan belum tentu hasrat yang saya punya itu sama kayak yang lain, saya bilang gitu kan. Terus udah gitu saya pulang, alhamdulillahnya progres kesembuhannya itu kelihatan gitu Bang, sampai akhirnya saya sembuh karena udah bosen di rumah dengan pertanyaan orang-orang yang katanya habis lahiran lah, ini itu, hamil lah, apalah. Ya udah akhirnya saya bilang ke pihak perusahaan, kapan saya bisa kerja lagi, kayaknya lebih baik saya kerja capek tapi nggak ngedengar omongan orang gitu kan. Terus akhirnya dibilang, ya udah masa percobaan 2 minggu buat kerja, kata dia. Nanti kalau udah nggak kuat jangan dipaksain kerja ya, kata dia gitu. Oh ya udah siap, kata saya ngomong gitu. Yang penting saya mau kerja dulu, bilang gitu. Saya pikir Bang omongan hamil-hamil itu udah selesai. Pas saya masuk, karena itu saya dirumahkan itu 4 bulan, selama 4 bulan. Kan cuti lahiran itu 3 bulan kan Bang? Jadi mirip-mirip kan sama cuti lahiran nih. Pas saya masuk, ada yang ngomong kayak gini sama saya. Gue pikir lu udah mati, orang lu udah gak ada kabarnya lagi. Bukan gue yang gak ada kabar, kalian yang gak pernah datang, saya bilang gitu kan. Ya udah tuh dari 1 orang. Terus datang lagi, "Dih, lu masih hidup?" katanya gitu. "Oh iya kemarin mah cuti lahiran ya," kata dia. "Orang kemarin habis hamil," katanya gitu. "Ih lu mah bener-bener kelewatan," gitu ya.
Itu kemarin kalaupun saya mau dikasusin itu lo bisa lo dikasusin gitu. Pencemaran nama baik bisa lo itu, kata saya bilang gitu kan. Oh bercanda aja itu mah, jangan dianggap serius. Kan lu suka bercanda, gue mah bercanda doang, kata dia gitu. Ya udah habis dari situ kata-kata hamil itu nggak ada. Tapi pada nanyain bayinya perempuan apa laki-laki. Kan, kesel kan? Sama aja. Sama aja. Terus saya bilang, nggak tahu, digituin. Itu orang itu isinya cairan semua, seember kali, nggak tahu, nggak dilihat. Anaknya cewek apa cowok, air, pokoknya mah air, digituin. Berarti sampai saat ini masih sakit apa gimana Kak? Kalau sekarang, alhamdulillah udah bebas. Udah bebas. Udah bebas dari obat-obatan. Itu saya minum obat-obatan, obat liver itu sampai 1 tahun doang. Karena saya 1 tahun doang. 1 tahun doang. Itu- Harusnya kan obat liver itu seumur hidup ya Ya katanya. doang ya. Itu 1 tahun doang. 1 tahun doang. Itu nggak bentar loh, 1 tahun doang. Kenapa saya progres kesembuhannya cepet? Karena saya direkomendasiin buat minum yang suplemen buat liver ini. Jadinya saya bisa Terbebas. progresnya lebih cepet dari yang orang sakit liver Pada umumnya. pada umumnya. Oh, Gituin. Terus pas saya kerja lagi, itu bang saya kerja udah kayak tenaga saya itu udah hampir mirip-mirip sama nenek-nenek tenaganya. Senang gitu. Saya berangkat kerja ya, kan jalan kaki dari gerbang ke dalam. Kalau orang normal paling 3 menit, 5 menit lah, selambat-lambatnya 5 menit. Saya bisa 15 menit. Jalan megangin perut kan karena emang posisinya abis operasi kan. Itu dipegangin perut sambil jalan. Nanti suka diledekin itu kalau pagi-pagi. Ya sini. Ya terus. Ya terus. Maju dikit, ayo. Tuh kadang dia jalan pelan-pelan ya. Terus. Kata dia, mana ya iketannya ya? Kenapa? Mau diikat biar cepet katanya gitu. Teman-teman emang pada Oke. terus sudah tuh saya bilang awas ya nanti kalau saya udah sembuh ya gantian nih lo ya. Jangan jangan kata dia gitu. Biarin awas lo. Ntar gue bully lo digituin. Oke. Janganlah kita kan cuma bercanda doang gitu. Terus saya jalannya lambat begitu bang. Ada kali selama 3 bulan. 3 bulan tuh Mungkin lama loh, masih Kak. masih lemes lah Masih proses lemes ya. pemulihan. Karena kan disuntik masih setiap hari itu. Oh iya. Suntik apa? Disuntiknya pas bagian bokong lagi, bokong kiri kanan. Hari ini kiri, besok kanan. Kiri lagi, kanan lagi. Karena buat kekebalan tubuh kali ya? Atau Mungkin gimana? katanya kalau misalkan tipes itu emang harus disuntik. Oh. Tipes. Liver, Itu TBC. TBC. Wah. Oke, sambil kita tanya-tanya nih, yang penting intinya adalah pada saat ini Kalia sehat walafiat kayak Sekarang udah alhamdulillah udah sehat. terbebas dari semua lika-liku tadi kita bilang musibah lah gitu ya. Iya. Oke, tapi yang kita flashback dulu ke pabrik dulu nih kan yang tadi Kak Lia menceritakan, karena ini kan sangkut pautnya juga sama kerja di pabrik itu kan. Berarti yang pertama itu kayak satpamnya sensi nggak sih Kak, ke Kak Lia? Soalnya kan sempat disiram, sempat ngasih map, nggak ada gitu. Salah gue apa ya gitu kan? Itu nih lagi pas saya kerja di situ, yang lagi saya disiram itu sama satpam. Taunya satpam itu udah keluar, entah itu dia keluar atau di PHK saya nggak tahu tuh waktu itu si satpam itu. Padahal itu emang niatnya saya itu suatu saat saya tuh pasti harus bales ini kelakuan satpam itu. Oknum satpam ya. Oknum satpam itu. Saya pengen banget gitu. Tapi belum kesampaian. Belum. Biar Allah yang balas. Oh, ya Iya. kan. Oke, berarti itu pabriknya bidang apa, Kak? Industri- Ngomong aja boleh, tapi nanti kita sensor. Industri sih. Industri. Pabrik. Oke, itu kita sensor lah. Pokoknya pabrik di bidang itu ya, Kak. Oke, nah kemudian kan sempat ada diskusi, bukan diskusi, kayak ngasih tahu ketika kalian baru masuk, bahwasannya lo pakai jimat, Kak. Ya, itu yang saya heran. Kenapa orang-orang pakai kayak gituan? Saya bilang itu buat apa? Pas saya konfirmasi di rumah kan, nanya ke mama, ternyata itu bukan cuman konsumsi antara karyawan. Jadi semua orang tuh udah tahu itu pabrik tuh
kayak gimana. Kanker ya gitu. Apa-apalah namanya lah kita yang tahu lah gitu ya. Ada yang bilang katanya itu dari Gunung Kawi. Oke, tapi saat itu kalian pakai jimat apa enggak? Kagak, sampai sekarang juga nggak pakai apa-apa. Pakai jimat, tapi mayoritas orang produksi pakai. Dalam bentuk apa aja Kak? Mungkin nggak semuanya, tapi yang senior-seniornya pada pakai. Oke. Dalam bentuk beda-beda kali ada yang cincin, gelang, kalung, sabuk. Kalung kayak model belt gitu, tapi kayak benang doang. Kayak almarhum almarhum om saya waktu itu. Iya. Pagar Nggak tahu lah buat apa lah. Itu juga kita percaya sama jimat tuh musrik teman-teman semua gitu Musik kan. banget. Nah terus kemudian kan sempet kayak ada kecelakaan tuh kayak di keseret dan sebagainya. Tapi itu kecelakaannya di jalan raya. iya bukan di pabrik itu Bukan kan. di pabrik. Semasa atau selama Kak Lia kerja di situ ada kecelakaan kerja di pabrik itu? Kalau kecelakaan Kita bilang kecelakaan bukan meninggal ya, tapi kecelakaan kerja kan banyak dong. Kalau kejadian-kejadian di pabrik, kalau yang sampai meninggal tuh ada dua. Yang satu tuh mekanik itu lagi ngebenerin mesin. Mesin itu dalam keadaan mati bang, mati. Kenapa pas lagi nyalain, toto compire-nya itu jalan, jadi tangannya itu posisi masuk. Kesedot dong berarti. Putus. Widih. Meninggal langsung di tempat. Terus ada cewek nih, itu barusan banget menikah, tapi dia sama kayak saya single mom. Cuma bedanya dia glowing sih enggak gitu kan. Glowing in the dark. The darknya dong. Gimana yang kedua Terus itu Kak? kalau dia itu ya mungkin emang dia udah ada tanda-tanda sebelumnya kali ya. Dia itu meninggal di toiletnya dalam keadaan tengkerukup gini. Ya mungkin entah itu Emang itu udah takdirnya. takdirnya. Saya sih mikirnya itu mah tuh bukan apalah itu. Tapi saya mikirnya udah semua itu emang udah jalan takdirnya. Ya. Nah, bukan hana hini. betul, bukan horor atau gaib. Nah, berarti kalau bisa dibilang atau saya rangkum, berarti kalian ini adalah korban fitnah ya? Iya dong, tadi hamil gini-gini. Wah itu yang memfitnah sekarang masih hidup nggak Kak? Masih itu. Jadi yang fitnah saya itu sempet pas lagi kemarin COVID itu dia sempet ini, setelah saya sembuh di tahun 2020 dia sempat minta tolong sama saya. Dalam hati, ini orang masih bisa ngucap minta tolong gitu. Karena waktu itu kan saya udah aktif di organisasi, jadi tugas saya itu melayani anggota. Jadi anggota yang seperti apapun harus saya sigap melayani mereka. Oke. Ya udah, jadi mau nggak mau saya tolong. Tolong ya udah, rasa kemanusiaannya kayak dari hati ya udahlah, biar mereka jahat ke kita tetap baik aja lah ke dia gitu kan. Nah terus yang masalah operasi nih Kak, kan sempat Kak Lia di ronsen sampai akhirnya di USG, sampai akhirnya di operasi. Ini kan beda semua nih Kak. Yang pertama ada benjolan, emang bentuk kristal. Yang kedua dokter kandungan, katanya kista. Ketika dioperasi nggak ada. Tapi ususnya lengket. Nyatu. Itu kalian emang sengaja makan lem atau gimana? Tuh pas saya masuk ditanya sama manajer juga jawabannya sama kayak abang, sama. Dia bilang Lengket itu dalam katanya artian apa? Nempel gitu. Jadi pencernaan nggak bisa. Kayak apa itu yang makanan Jepang tuh yang kacang itu yang ada lengketnya. Oh yang kayak rasa kayak rasa tai itu yang kita makan itu. Lengketnya kayak gitu tuh. Gitu kan? Nato ya. Kayak nato gitu. Nato. Kayak nato itu lengketnya kayak gitu. Jadi ada lengket berlendir gitu. Dan itu sampai dokter bilang mau dipotong. Dia katanya harus Khususnya. dipotong. Kalau dipotong saya bisa hidup 2 tahun. Kalau nggak dipotong 3 bulan aja mukjizat. Itu potong diskonannya berapa sih Kak? 100% kan itu. Oh iya, kalau potong 2 tahun. 2 tahun. Kalau nggak dipotong 3 bulan aja 3 mukjizat. bulan mukjizat. Ya, mikir positifnya aja berarti saya dapat mukjizat. Iya, Ya kan dokter bilang kan mukjizat kan. mukjizat. Dan itu pasti bunganya rendah gitu ya karena potong tahun. Nah emang gitu ya teman-teman semua, kalau kita belum ditakdirkan untuk meninggal apapun kondisinya emang belum waktunya gitu kan. Tapi ada juga yang udah berusaha dioperasi, berusaha di apa, tapi ketika Anda itu harus meninggal detik ini juga misalnya kan gitu kan, ya langsung meninggal gitu. Walaupun tapi waktu itu ya Bang, kan dibilang katanya bertahan 3 bulan. Itu kan di ujung catatannya tuh ada tuh tulisan bertahan 3 bulan. Itu dicoret sama dia Bang. perpanjang.
Pas dicoret, Ane bilang sama dia, dokter nggak jadi mati emang. Kata dokter yang ngomong, kalau mau mati bisa kok, kata dia. Beda cerita. Kalau itu beda cerita. Walaupun bisa beda cerita. Nah terus kenapa ketika saat itu ditolak sama rumah sakit itu Kak? Karena saya menolak buat operasi yang diangkat ususnya itu. Jadi itu dianggapnya di luar dari tanggung jawab dokter, katanya gitu. Kan sempat ke situ lagi ya, seharusnya MOU baru atau gimana ya? Karena kan rumah sakit pelayanan publik tapi ditolak ya? Ditolak Apa karena kebobrokan? Kita bongkar aja kali kayak. Apa nih? Keluh kesah sebagai pernah mantan pasien yang mau itu kan? biasanya masih baik, nggak gimana-gimana. Karena BPJS atau gimana? BPJS juga kan kelas 1, bukannya yang kelas 3. Kan biasanya saya dengar gitu kalau kita ke rumah sakit atau Biasanya gimana itu BPJS omongannya begini gitu, nggak diprioritasin dan sebagainya katanya ya. Saya baca artikel. Tapi ini Bang, kecurangan rumah sakit. Aduh, kita bicara kecurangan rumah sakit. Oknum rumah sakit. Oknum rumah sakit lah ya. Itu kalau misalkan itu dia kelasnya kelas 1 atau kelas 2, biasanya kalaupun emang dirawat itu dialihkan ke kelas 3 dulu. Jadi masuk ke data dia itu fasilitas kelas 3, tapi dengan pakai kartu BPJS kelas 1 atau kelas 2. Ini Bang, kalau kelas 1 itu kita dapat breakfast, dapat minumnya kayak mau teh atau susu itu kita dapat pilihan. Itu kalau posisi kelas 3 itu nggak dapat apa-apa. Nah sekalipun emang itu tidurnya di kelas 1, kalau dari awal itu masuknya ke kelas 3 itu dapat fasilitasnya kelas 3. Tapi bayarnya kelas 1. Kelas 1 ini. Walaupun tidur di kelas 1 tapi fasilitas kelas 3. Nah itu curangnya sekarang. Ini keluh kesah sebagai pernah ke rumah sakit kayak mantan apa namanya pasien gitu kan. Ya, semoga aja ada yang denger nih instansi terkait gitu kan sebagai keluh kesah sebagai ya kita sebagai warga untuk mendapatkan hak dari pelayanan publik itu gitu kan. Semoga aja nanti gitu kan ada peraturan baru yang memberdayakan orang gitu kan. Ada peraturan baru yang memang gak ada ketimpangan gitu kan. Ada peraturan baru yang memang untuk mensejahterakan itu kan kita pengen itu gitu kan. Kalau bisa itu kalau ada opini saya bakal mensejahterakan, ya monggo kesejahteraannya di mana gitu kan. Harus benar-benar nyata. Jangan ini kesejahteraan kelas 1 masa di fasilitas kelas 3 kan. Oke, gitu. Mungkin di bagian pelayanan publik terutama rumah sakit kali kayak. Tapi gitu kata orang-orang yang katanya kalau pakai BPJS itu cetus, kalau bayar pribadi itu ramah, emang real. Iya sih, saya juga dengar dari beberapa teman juga begitu. Saya soalnya pernah berobat itu bayar. Itu saya dulu ngabisin uang itu sampai 1 juta lebih lah itu. Karena emang ke dokter spesialis kan. Itu pelayanannya wow, benar-benar ramah. Gitu ya. Yang lain ngantri saya udah masuk duluan, diprioritaskan. Terus ngambil obat juga enggak nunggu sampai berjam-jam gitu. Oke. Ya itu ya semoga nanti ada perubahan lah untuk kesejahteraan semua warga Indonesia. Jangan ada ketimpangan, jangan ada pilih. Ya ini kan sejarah tapi untuk kalangan ini, tapi kalangan bawahnya enggak. Nah itu kan ketimpangan itu. Itu yang harus kita bereskan kayak gitu. Gue kayak kita. Ini aja ya. Oke. Buat pemimpin yang nanti tolong dengar kita. Ya, semoga aja ada yang nonton gitu nanti teruskan keluh kesah sebagai warga kan. Ini kan keluh kesah ya gitu kan. Oke. Kalian berhubung nih durasi udah sangat panjang banget gitu kan, dan tadi juga sempat kalian sampai mau nangis dan sebagainya gitu kan. Ya semoga aja nih teman-teman semua bisa diambil sisi baiknya, bisa diambil pelajaran dari pengalaman kalian untuk kalian contoh, tapi yang nggak baiknya yang terutama yang memfitnah, terutama yang mencemooh gitu ya, itu jangan, tapi diambil baiknya. Baiknya apa tadi? Ketika orang berbuat jahat kepada kita, tapi kita berbuat baik terhadap orang jahat tersebut. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Lia bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika apa ya, masuk rumah sakit atau apa ya. Oke, pokoknya gitulah gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak Lia. Sama-sama. Bungkus.